ورسوله لا نبي بعده لا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الحاضرون أيها المسلمون أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberi kita kenikmatan kesehatan, inayah dan hidayahnya sehingga hati kita terketuk untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan penuh ketaatan. Kita ikut memenuhi undangan, yakni dengan melaksanakan perintahnya untuk menjalankan sholat Jumat dan serangkaian kegiatan di dalamnya. Patutlah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan di lisan kita, di hati kita, tetap memuji kepada Allah, dan tindakan kita, aktivitas kita mencerminkan kita sebagai hamba yang selalu memuji. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad SAW, beliau yang telah membimbing, mengarahkan sehingga kita mengerti ilmu pengetahuan, ilmu agama, dan ilmu-ilmu yang lain. Karena mencari ilmu merupakan kewajiban bagi muslim dan muslimah. Sebagaimana baginda Nabi sabdakan, Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Suatu ketika baginda Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan arahan pada sebuah majelis untuk kaumnya. Dan Nabi Musa ditanya oleh salah satu kaumnya, "Wahai Nabi Musa, siapa orang yang pandai, orang yang pintar di dunia ini?" Lalu baginda Nabi Musa menjawab, "Aku yang pandai." Ternyata jawaban Nabi Musa ini mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala, karena hamba Allah yang lebih pintar dan yang lebih pandai ada selain Nabi Musa. Akhirnya dapat perintah baginda Nabi Musa untuk berguru kepada hamba Allah yang sangat mulia di sebuah pertemuan dua lautan yang didampingi oleh, kalau kita bilang, pembantu atau pelayannya atau santrinya yang bernama Yusha bin Nun, untuk mendampinginya untuk menemui baginda Nabi Khidir. Karena di atas orang yang berilmu masih ada orang yang berilmu lagi, ada di atas lagi yang berilmu. Allah menganugerahkan hamba-hambanya, dan sampai tidak ada yang menandingi ilmu, yakni Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di surat Al-Kahfi ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Musa li fatahu, ketika Nabi Musa ini berkata kepada Yusha bin Nun dengan sebutan fatah. Fatah ini kalau dalam bahasa Indonesianya adalah pemuda.
merupakan etika untuk memanggil ternyata kepada orang yang lebih muda dipanggil pemuda, tidak dipanggil pembantu atau pelayan. Meskipun posisi Yusha bin Nun ini adalah pelayan yang mengikuti, yang membantu baginda Nabi Musa. Ma'asyiral muslimin, ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah yang benar-benar meneliti ketika meriwayatkan hadis. Bahkan untuk satu hadis saja beliau ini berhari-hari, berbulan-bulan untuk mengecek kevalidannya. Ini membuktikan bahwa suatu proses mencari ilmu ini sangat luar biasa, perlu perjuangan, perlu upaya proses yang sangat baik, sehingga memerlukan energi yang sangat kuat, yakni dengan perjuangan dan pengorbanan. Tidak ada ilmu didapatkan dengan hanya bersantai-santai, akan tetapi dengan upaya yang maksimal, dengan belajar, dengan sungguh-sungguh untuk bisa meraih. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika Mbah Syekhona Khalil memiliki santri yang bernama, yang sangat populer, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang telah mendirikan Ormas Nahdlatul Ulama. Ketika pada saat nyantri masa muda beliau diuji oleh Syekhona untuk memanjat bambu yang sangat tinggi dengan harapan menguji keikhlasannya ketika disuruh gurunya apakah mau. Ternyata dilakukannya untuk memanjat bambu itu sampai apa yang diinginkan Syekhona Khalil diberi. Ini yang membuka hati, membuka pikiran sang santri dan murid menjadi mudah untuk menerima ilmu pengetahuan. Kita sebagai pelajar tentu kita berusaha untuk mematuhi. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian mendengar dengan baik, sehingga apa yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang manfaat, dan guru-guru kita ini ikhlas untuk memberikannya, dan kita bisa menerima, nanti memiliki ilmu yang manfaat. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Contoh yang berikutnya, ada yang menjadi seorang sunan namanya Raden Syahid. Ketika di masa mudanya dia ini dikenal sebagai berandal Lokajaya. Kalau bahasa sekarang dikenal sebagai preman yang sangat ditakuti oleh para musuh-musuhnya. Suatu ketika bertemu dengan Kanjeng Sunan Bonang, ternyata hidayah Allah diberikan ketika bertemu Sunan Bonang, dan dia menyatakan kepada Sunan Bonang, saya ingin berguru padamu, apa yang harus aku lakukan? Diujilah dengan Sunan Bonang untuk menjaga tongkatnya sebagai bentuk bakti kepada gurunya. Ditinggal berdakwah oleh Sunan Bonang sekian waktu. Bahkan di kawasan itu, di bukit itu, di tengah, di dekat kali itu sampai tumbuh rerumputan ilalang-ilalang sampai tinggi yang begitu waktu lamanya, namun tidak beranjak dari tempatnya. Ini membuktikan ketulusan hati seorang murid, seorang santri yang mau mengikuti jejak gurunya dengan penuh ikhlas, dan pada akhirnya menjadi juga seorang ulama yang sangat populer dengan dakwahnya yang menggunakan metode-metode dakwah melalui seni yang bisa diikuti oleh para jemaah. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Kita kembali ke kisah baginda Nabi Musa. Dengan sungguh-sungguh, bahkan Nabi Musa menyatakan, di dalam ayat itu dinyatakan bahwa dia sukubah. Kalau saya tidak akan mendapatkan ilmu yang saya dapati, saya akan terus-menerus melakukan perjalanan
tanpa henti bertahun-tahun. Bahkan di dalam tafsir dinyatakan sekitar 80 tahun pun akan aku tempuh untuk sampai dan saya bisa belajar kepada guru yang ditunjukkan oleh Allah di pertemuan dua laut itu. Wa abrahu ila majma'al bahrain, dengan tanpa lelah menuju dua lautan. Kemudian baginda Nabi Musa bertemu Nabi Khidir dan kemudian diberi wejangan ilmu, dan ternyata Nabi Khidir menawarkan, kalau kamu mau belajar kepadaku, kalau kamu mau berguru padaku, kuncinya hanya sabar. Jangan bertanya-tanya dengan apa yang aku lakukan. Ternyata Nabi Musa tidak berhasil untuk bisa bersabar, karena seringkali apa yang dilakukan Nabi Khidir, beliau seringkali bertanya, dan akhirnya sudah selesai berguru dengan penuh kesabaran, namun pada akhirnya ada sebuah pembelajaran. Tapi tetap akhirnya baginda Nabi Musa menyadari betapa lemahnya ternyata ilmuku yang diberikan oleh Allah sangat sedikit, hamba Allah yang lain diberikan ilmu yang banyak. Ma'asyiral muslimin, yang dapat kita ambil dan petik dari peristiwa ini diantaranya adalah kita harus bersungguh-sungguh dan tetap semangat untuk meraih dan melakukan belajar untuk memahami ilmu. Wastibarin, harus dengan sabar. Wa irsyadu ustadin wa tulus zamani, begitu kata Syekh Az-Zarnuji. Harus dengan bersabar, kemudian dengan petunjuk guru, dan dengan waktu yang cukup lama. Kemudian kita juga bisa mengambil hikmah. Kita saling menghormati kepada orang lain dengan memanggil, tidak dengan sebutan yang jelek, akan tetapi dengan sebutan yang baik. Wahai anakku, dan atau dengan sebutan yang lain, wahai pemuda, sebagai contoh, tidak dengan sebutan lakon-lakon dengan yang bernuansa negatif. Kemudian kita bisa mengambil betapa pentingnya ilmu, maka kita tingkatkan untuk berusaha semaksimal mungkin untuk meraih apa yang kita cita-citakan, apa yang kita pahami, terutama memahami ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Karena di dalam Al-Quran dinyatakan orang yang berilmu dengan tidak berilmu ini berbeda. Ma'asyiral muslimin, demikian khutbah singkat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah sekaligus renungan. Ternyata memang Allah memberikan hamba-hambanya ilmu, dan harus dirawat dengan baik, harus diraih dengan sungguh-sungguhnya, dengan mujahadah, dengan berusaha maksimal untuk bisa meraihnya. Dan jangan sampai lupa untuk berdoa dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da rasulullah ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الحاضرون أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والسيوف المختلفة وجميع الفتن ما ظهر فيها وما بطن في هذه البلدية الإندونيسية وبالبلد الآباء المسلمين برحمتك برضاك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.